Halo, selamat sore. Balik lagi dengan saya Abdul Halim Maulana sebagai Personal Assistant Project di divisi Skala Direksi. Dari part 2 ini terkait tentang materi pembelajar saya yang part 2 mengenai studi kelayakan bisnis dan investasi. Sekarang kita belajar mengenai tentang teknik perencanaan dan pengendalian kegiatan proyek investasi. Nah, dari sini kita nanti akan belajar tentang model PRT and CPM. Nah, apa sih dengan model dari PRT nanti dan CPM? Nah, ini nanti akan dibagi menjadi dua sesi lagi. Dari maksimal dari kita part 3. Part 3 nanti kita bisa pembahasannya lebih jauh mengenai teknik keuangan yang nanti basisnya adalah analisis aspek keuangan. Nah, tapi untuk di bab kedua ini yaitu kita ada belajar tentang model PRT dan CPM. Dari apa sih yang dimaksud dengan PRT dan CPM ini nanti. Nah, pertama saya kemarin belajar mengenai perencanaan dan pengendalian kegiatan suatu proyek investasi dapat dilakukan dengan menggunakan model yang sering dipakai dalam manajemen. Nah, yaitu model PRT atau Program Evaluation and Review Technique. Nah, dan CPM adalah Critical Path Method. Nah, dengan menggunakan model ini, kita dapat mengetahui nantinya keseluruhan kegiatan secara grafis sehingga dapat dengan mudah dikendalikan. Nah, itu nanti adalah pencara grafisnya itu nanti adalah capaiannya bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal dari capaian grafis yang dihasilkan. Nah, yang kedua yaitu terkait berapa lama kegiatan ini dapat diselesaikan secara optimal. Kemudian yang ketiga yaitu kegiatan mana yang paling kritis sehingga harus selalu diawali dengan ketat agar tidak menyebabkan terlambatnya keseluruhan kegiatan. Nah, yang terakhir yaitu berapa lama masing-masing kegiatan dapat ditunda tanpa mempengaruhi selesainya kegiatan secara keseluruhan. Nah, ini nanti ada beberapa poin yang terkait dengan PLTN CPM dari teknik analisis studi kelayakan bisnis dan investasi. Nah, kemudian untuk studi kasusnya, yang pertama kita ambil dari misalkan seorang manajer pemasaran marketing itu membuat suatu program peluncuran dari suatu produk yang baru. Nah, di sebuah misalkan dia dari proyeknya itu ada di misalkan ada di salah satu wilayah ya, misalkan di salah satu hotel di kota Surabaya. Nah, persiapan yang dilakukan adalah mulai dari mengundang peserta atau yaitu rekan bisnis, distributor, retailer, kemudian wartawan atau pelanggan. Nah, yang itu adalah tujuannya yaitu adalah untuk mempersiapkan acara dengan mengundang pembicara pakar marketing, artis, musik hiburan sampai dengan tes produk. Nah, perincian kegiatan tersebut itu dapat dirinci dalam waktu persiapannya dalam beberapa hari. Nah, itu nanti akan bisa dituangkan dalam manajemen bisnis dan grafis gitu. Nah, itu kemudian ada juga dari studi kelayakan atau studi kasus yang kedua. Itu bisa diambil dalam kasus sebelumnya atau waktu pelaksanaan masing-masing dengan kegiatan diketahui hanya dalam satu estimasi waktu. Nah, sehingga maka kita dapat juga memperkirakan berapa besar kemungkinan seluruh program kegiatan dapat diselesaikan dengan menggunakan 3 estimasi waktu tadi. Nah, misalkan sebuah program riset kepuasan dengan memiliki 3 estimasi waktu, menyelesaikan dari masing-masing kegiatan dan periode waktu dinyatakan dalam bulan. Nah, di sini pasti ada beberapa hal yang memang diketahui dari memang teknik bisnis dan investasinya bisa tercapai atau enggak. Nah, kemudian misalkan nih dari studi kasus yang ketiga, misalkan dengan menggunakan informasi yang terdapat di dalam suatu bidang grafis. Nah, itu nanti juga akan mengetahui nih berbagai kemungkinan waktu penyelesaian proyek itu nanti bisa memungkinkan bisa selesainya itu sampai berapa hari ke depan. Nah, itu nanti juga akan berpengaruh capaian yang harus didapat itu nanti seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yaitu terkait dengan aktivitas perkiraan waktu. Nah, di sini penulisan program itu kegiatan itu bisa dilakukan setelah merencanakan form atau info dan output kegiatan C dan kegiatan D. Nah, dilakukan ini setelah melakukan proteksi program kegiatan, sedangkan penyiapan master dari program D-nya itu nanti berjalan atau enggaknya itu sesuai dengan komputerisasi dari dunia grafisnya. Nah, kesimpulannya yaitu pertama, model pengendalian kegiatan itu memiliki beberapa keunggulan, yaitu membantu manajemen dalam melaksanakan program kegiatan. Yang kedua, analis kegiatan dapat dilakukan secara terukur sehingga dapat dihitung secara tepat waktu penyelesaian pekerjaan yang paling optimal dengan biaya yang lebih kecil. Kemudian yang terakhir yaitu
model ini menampilkan secara grafis semua kegiatan. Jadi baik yang bersifat kritis maupun tidak. Sehingga mudah diketahui kegiatan apa aja yang perlu diawasi dan diketahui secara umum ya gitu. Jadi kegiatan yang bersifat kritis itu juga perlu diketahui dan diawasi dengan ketat. Sebab apabila terjadi kelambatan pada kegiatan yang bersifat kritis itu, maka keseluruhan program yang direncanakan dapat tertunda. Sedangkan kegiatan lain yang memiliki spike tidak sama dengan nol, maka kegiatan yang memiliki toleransi sehingga apabila tertunda selama masih berada dalam batas toleransi. Nah, dalam hal ini dapat dilakukan dengan realokasi sumber daya sehingga waktu penyelesaian program secara keseluruhan dapat dipersingkat. Nah, itu tadi ada beberapa tentang teknik dari SCM tadi mengenai studi kelayakan bisnis dan investasi. Nah, eh, dari pertemuan atau pembelajaran di minggu yang kedua ini dalam bulan Desember cukup sekian. Nanti tunggu dari part ketiga untuk part terakhirnya. Terima kasih. Thank you for watching. Bye bye.